membayarkan hutang Rasul untuk orang Yahudi ini. Di perjalanan tuh, di perjalanan, orang Yahudi nanya, kamu tahu nggak aku siapa? Kata Umar nggak tahu dan nggak mau tahu. Umar udah kesal banget deh. Umar kesel karena apa? Karena orang yang paling dia cintai disakiti di depan dia. Umar nggak suka itu. Kata Umar, aku nggak tahu. Aku nggak tahu kamu siapa dan nggak mau tahu kamu siapa. Lalu dia menyebutkan namanya. Yang ternyata dia bukan bukan orang yang sembarangan ketika itu. Ya, dia orang Yahudi yang ibaratnya tokoh. Ya, ya singkat ceritanya, dia itu lagi nguji Rasulullah. Dia pengen tahu apa akhwat? Dia pengen tahu bahwa di dalam Taurat disebutkan salah satu akhlak Rasul, bahwa kelembutannya mengalahkan kemarahannya. Masya Allah. Ya, nahan kita belajar dari Rasul. Ya kan Rasul sudah tauladan kita ya. Rasul itu sudah tauladan kita ya, harus kita contoh. Jangan sampai ada perkataan, ya itu kan Rasul, saya kan bukan Rasul. Ya itu kan istri Nabi, saya bukan. Ah, itu kan saya. Enggak seperti itu, akhwat. Karena nggak mungkin kita bisa meneladani orang baik, orang-orang baik itu kalau kita mindsetnya begitu. Oke, itu Rasulullah, sudut teladan saya. Maka saya harus berusaha bagaimana saya pun ya lahir batin saya bisa saya tahan atas kontrol saya, dikontrol oleh takwa, dikontrol oleh iman. Ya, Masya Allah. Oke, kita belajar lagi dari, oke ini kalau Rasul anggaplah laki ya, laki-laki. Oke, kita belajar dari perempuan deh. Ya, tentu antum tahu dong ya yang namanya Ummu Sulaim. Ini dikenal wanita yang memiliki kontrol diri yang luar biasa hebat. Ya, kalau ngomongin Ummu Sulaim tuh banyak banget ceritanya ya. Dari kisah dia nanti apa ketika pertama masuk Islam, lalu kisah ketika nanti suaminya meninggal, terus kisah ketika dia dilamar oleh Abu Thalha, ya, apa yang banyak banget lah. Nah, yang ingin kita bahas sekarang itu ketika putranya meninggal. Putra dari mana? Dari Abu Talha. Ya, bagaimana ikoniknya Ummu Sulaiman itu adalah dia menerima lamaran Abu Talha dengan mahar keislaman Abu Talha. Ya, oke itu ceritanya juga Masya Allah. Tapi ini ceritanya ketika dia sudah menikah dengan Abu Talha, lalu punya anak ya. Dia punya anak dari Abu Talha. Ketika itu Abu Talha sedang pergi, sedang safar, sedang berniaga, nggak ada di rumah. Lalu dia mendapati atau dia mendapatkan kabar bahwa putranya meninggal, ya karena sakit. Alih-alih histeris atau menyebar berita duka dengan emosional, atau mungkin dia melakukan apa ya hal-hal yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang kehilangan, ia menahan dirinya. Ia mengatakan kepada semua orang yang ketika itu ada di rumahnya, keluarganya, maulanya, mengatakan tidak boleh ada satupun di antara kalian yang mengabarkan tentang kematian anak ini kecuali aku gitu. Lalu ketika waktu di mana Abu Talhah datang, ia menyambut suaminya pulang, memberinya makan, ya ngapain lagi? Dilayani, pokoknya bener-bener Masya Allah gitu. Sampai ya kalau kalau ceritanya tuh dikasih makan sampai suaminya tenang, bahkan saat malam itu teh gitu ya mereka melakukan hubungan suami istri ya baru setelah suaminya tuh udah kondusif gitu ya bener-bener tenang gitu ya dia menyampaikan kabar duka dengan sangat tenang dan bijak di waktu yang tepat.
Dengan analogi bertanya kepada suaminya, kalau ada orang nitipin sesuatu ke kita, lalu orang yang punyanya itu mau ngambil lagi titipannya, apakah sikapnya harus menolak atau membiarkan, ya, atau dikasihin begitu saja, tenang? Kata Abu Tuha, ya harus dikasihin dong, kan itu titipan. Kita udah dititipin, yang punyanya mau ambil balik, ya kenapa nggak boleh? Kenapa kenapa sedih? Kenapa nggak suka gitu kan? Ya, lalu Sulaim mengatakan, dan begitu pula dengan putra kita gitu ya, putra kita juga titipan, begini, begini, begini. Sampai akhirnya menyampaikan bahwa sang anak sudah meninggal. Ya, Masya Allah. Gimana dong, kebayang ya, seorang perempuan, ternyata perempuan juga dengan, apa ya, kalau hari ini kita ngomongin kita sebagai perempuan, ngomongin fisik kita, ngomongin hati kita, ngomongin emosi kita dan sebagainya, hormon kita misalnya, kalau kita ngomongin ke situ ya. Tapi ternyata ada kok akhwat perempuan yang memiliki kontrol yang luar biasa. Jadi kita tuh juga kalau pengen lihat kekuatan seorang wanita, kita juga bisa lihat dari kemampuan dia menahan lisan dan emosinya di saat sulit. Lihat bagaimana Sulaim menahan kabar duka demi kemaslahatan. Dia bisa menahan dirinya. Kita belajar banyak. Kita nggak bisa bilang bahwa begini dan begitu. Terlepas dari alasan apapun kita ya untuk ingin dipalidasi setiap perasaan kita, kita juga harus menengok ke belakang. Kita juga harus melihat bagaimana dulu perempuan-perempuan hebat. Mereka juga sama, ahwat, perempuan seperti kita. Tidak ada yang berbeda dari fisiknya. Tidak ada yang berbeda dari emosinya. Tidak ada yang berbeda, nggak ada perbedaan antara hormon mereka dengan kita. Tapi lihat bagaimana ternyata dengan keimanan, dengan ketakwaan, mereka memiliki kemampuan untuk mengontrol diri mereka dengan sangat baik. Mereka memiliki kemampuan untuk mengontrol emosi mereka dengan sangat baik. Dan Ramadan ini saatnya kita mendidik diri kita. Bagaimana lahir dan batin bisa kita tahan. Kita benar-benar menahan diri. Lahirnya hari ini kita nggak boleh puasa, nggak boleh, nggak boleh puasa, nggak boleh makan, nggak boleh minum gitu ya. Kita juga kan bukan nggak bisa ya makan di kosan sendirian, di kamar kita sendirian. Nggak kan ada orang yang tahu. Tapi kita menahan diri itu karena apa? Karena kita sedang melakukan ibadah kita kepada Allah. Dengan sangat sadar kita tahu bahwa Allah Maha melihat. Maka ketika aku makan selapar apapun, aku nggak boleh ngelakuin. Karena apa? Ya Allah mengatakan bahwa saya harus menahan dari makan dan minum. Sekarang masih siang, belum maghrib. Maka kita pun belajar, batin kita, kita pun didik hati kita, emosi kita, ya, benar-benar lisan kita, ya, supaya kita meraih ketenangan. Ya. Ketenangan itu ada. Bagaimana kita berpikir, sholat, mengisi dengan tadabbur Al-Quran, ya, berpikir positif, ya, supaya apa? Supaya hati kita tenang. Dan mudah-mudahan Ramadan ini memberikan itu. Kan apa? Ramadan ini kondusif sekali untuk apa? Untuk kita semua meraih ketenangan hati. Kita diberikan kesempatan 1 bulan untuk menenangkan diri kita. Ya, gitu ya, Ahad ya. Jadi kita 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 ingin harapan Allah benar-benar bisa kita realisasikan. Allah Subhanahu wa taala berharap dengan puasa goals Ramadan kita jadi orang baru, kita jadi manusia baru. Kita jadi apa, ketakwaan kita benar-benar bertambah. Ya, karena dengan ketakwaan itu yang akan menghadirkan keberkahan. Apa yang bisa kita lakukan? Ya, kita coba praktisnya ya, kayak tips praktisnya gitu atau langkah yang bisa kita lakukan. Kita itu ketika mau
melakukan sesuatu, setidaknya aturan, kita terapkan aturan 10 detik. Misal, sebelum kita bicara, kalau ada orang ngomong, lalu kita pengen jawab, ya kita kasih apa? Kita terapkan aturan 10 detik. Diam 10 detik sebelum kita menjawab. Tanya dulu pada diri kita. Orang ini ngomong ini, jawab ini baik-baik nggak? Kalau jawab ini bermanfaat nggak? Allah ridho nggak? Kalau ini aku jawab ini. Reaksinya bagaimana ya kalau aku jawab ini? Diam dulu, pikirin dulu. Kira-kira reaksi apa yang akan terjadi ketika kita mengatakan itu. Ketika kita bicara seperti itu. Diam dulu sebelum kita memposting sesuatu. Sebelum kita memposting status. Sebelum kita berkomentar. Tanya dulu. Kasih aturan dulu 10 detik. Pikirin dulu. Ya, kita buat aturan 10 detik. Mau melakukan apapun, pikirkan dulu. Bermanfaat gak? Allah ridho gak? Kalau ini jadi amal terakhirku, ini jadi alasan Allah kasih surga gak? Kalau saya bersikap ini, orang lain kira-kira kayak gimana ya? Ya, dipikirkan dulu itu. Terus, ya, apalagi yang bisa kita lakukan? Ya, kalau misalnya kita tahu bahwa banyak hal yang memancing emosi kita, unfollow, mute dulu, ya. Ini kita belajar memfilter mana yang boleh dan mana yang enggak, ya, untuk kita follow, untuk kita lihat, ya. Enggak semua informasi yang ada di luar harus kita telan bulat-bulat, gitu ya. Karena kan hari ini kalau kalau semua informasi yang ada di sosial media ibaratnya ya, kita apa ya, kita gubris semua, capek bener nggak? Bahkan itu tuh bukan urusan kita. Kita harus tahu nih, kita perempuan, apa yang menjadi kewajiban kita, apa yang harus kita urus. Oke, ini Ramadan nih, bagaimana supaya kita itu lebih banyak zikir, baca Al-Quran. Berarti apa? Kita ganti typing dengan zikir. Jadi setiap ada keinginan to scrolling tanpa tujuan, kita ganti dengan zikir, baca Al-Quran. Ya sudah, pegang handphone tapi Al-Quran. Karena apa, tadi kita pengen menahan. Kita pengen menahan segala hal yang tidak penting dalam hidup kita hari ini di Ramadan ini, kita biasain supaya nanti setelah Ramadan kita tuh benar-benar punya controlling yang hebat, ya. Kita punya controlling yang hebat. Oke, terakhir budaya tabayun itu tetap harus kita utamakan. Karena apa? Fa in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Kalau ada orang fasik bawa berita, tabayun. Karena setiap berita yang datang kepada kita belum tentu benar. Belum tentu itu juga baik untuk kita ketahui. Gitu ya. Ya gitu ya, akhwat. Jadi jangan sampai nih, sedikit closing statement lah ya. Jangan sampai kita ini cuma dapat lapar dan haus di Ramadan ini. Sementara pahala saum kita bocor, karena lisan kita yang gak terjaga, sikap kita yang tidak terkendali. Ya, kita buat lisan kita lebih basah dengan zikir. Lalu tangan kita dengan zikir ya, dengan sedekah, dengan mengetik kebaikan. Lisan kita benar-benar terjaga ya, karena sejatinya puasa itu adalah tentang apa? Tentang melatih siapa yang akan menjadi raja di dalam diri kita. Hawa nafsu kita atau iman kita. Itu goalsnya kita. Kita kepengen puasa hari ini, tahun ini, adalah benar-benar kita menentukan siapa yang menjadi raja. Nafsu kita atau iman kita. Masya Allah, barakallahu fiqh. Itu mungkin ya sedikit materi yang bisa Umi sampaikan di tema menahan diri lahir dan batin. Mangga silahkan
Waktu dan tempat Umi kembalikan ke MC kita hari ini, Teh Yaya ya. Sebelumnya Teh Yaya punten Umi izin 5 menit saja ya. Iya boleh teh, mangga. Mungkin ada kalau ada pertanyaan di kolom komentar nanti Umi jawab satu-satu insya Allah. Ya baik, siap. Oke. Alhamdulillah, jazakillah khair Umi atas ilmunya. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Untuk pertanyaannya itu silahkan teman-teman untuk bisa drop terlebih dahulu pertanyaan di kolom komentar dengan format nama underscore domisili underscore pertanyaan, atau bisa juga teman-teman menggunakan fitur raise hand. Nggak teteh-teteh, ada yang ingin ditanyakan? Boleh mangga Teh Dila. Iya teh, teh, punten suaranya ada teh. Ada Teh. Oh ya, Bismillahirrahmanirrahim. Syukron Umi Aisyah atas pemaparan ilmunya, penyampaiannya yang sangat, Masya Allah ya, relate gitu untuk saya gitu ya di pagi hari ini, apalagi sebagai seorang istri dan seorang ibu. Baik. Ada pertanyaan kah? Halo Umi, suaranya masih ada ya Umi? Ah, ya jelas Teh, jelas. Oh, Ada yang ya mau Umi, kemarin langsung tuh kan lihat bertanya, ada silahkan. seliweran gitu di media. Ya Umi izin bertanya. Oh, Teh Dila ya. Mangga, mangga Teh. Umi kemarin tuh kan seliweran gitu di media sosial ya Umi tentang tentang apa wanita gitu bahwa sebenarnya ini tuh udah apa ya eh ada dari keresahannya tuh udah lama gitu Umi. Jadi ada apa ya ada jurnal gitu memaparkan bahwa perempuan tuh kalau sehari itu bisa harus mengeluarkan 20.000 kata gitu Umi. Nah, di satu sisi kayak, ah bener nggak sih ini jurnal gitu, tapi di satu sisi kayaknya nggak yakin gitu ya Umi, karena kan kita tuh sebagai wanita muslimah itu goalsnya kita itu masuk surga, dan masuk surga itu kan berarti role model kita itu sahabiah-sahabiah. Dan tadi juga ya Umi, Umi menjelaskan kayak Ummu Salamah itu beliau Masya Allah ya dari kisahnya itu sangat menjaga lisannya gitu ya, nggak membuat dar der dor di rumah gitu ya, apalagi ketika anaknya kondisinya sedang tidak baik-baik saja gitu dalam keadaan rumah tangga gitu. Tapi bahkan di antara kita tuh masih apa ya Umi, masih masih ada pemahaman bahwa 20.000 kata itu harus disampaikan, tapi kita teh goalsnya pengen masuk surga, kita teh role modelnya sahabiah gitu, tapi yang dipercaya itu jadi gimana ya Umi? Kini tuh Umi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini gimana ya jawabnya? Oh, iya. Yakin gak yakin sih sebenarnya masalah perempuan harus bicara 21.000 kata gitu ya. Nah, memang ya untuk masalah ini saya pribadi pernah mendengar ya tentang 21.000 kata yang harus keluar dari perempuan. Yang saya ngambil positifnya itu bahwa memang kenapa kalau benar nih, kalau kalau penelitian itu memang benar ada ya bahwa perempuan itu harus keluar segitu kata ya sebenarnya kan kita anggap itu adalah bagian dari nikmat yang Allah kasih ke kita. Karena apa? Ya Allah tuh kasih modal buat kita. Kenapa? Kalau misalnya nih bicara itu
Kalau lebih itu akan berat, misalnya jadi beban lah. Kita jadi capek dan sebagainya. Kebayang dong, ya kalau perempuan sama kayak laki-laki. Anak-anak siapa yang didik? Bukankah kita ngedidik anak-anak tuh harus pakai cerewet, bener nggak? Ini berarti saya nanya nih, Umi nanya ke teman-teman di Tips Kid lah. Apa kalian ketika jaga kids zone diem gitu? Terus kalian ngomongin apa ya, sesimpel, sederhana, sesingkat. Kalau ngomong disingkat-singkat enggak kan? Kalian itu kalau dihitung gitu kan, ngajak ngobrol anak-anak, ngajarin hafalan, itu kan ya kalau dihitung udah berapa ribu kata itu. Tapi kan passionnya perempuan itu kan memang bicara sebenarnya. Dan itu adalah modal. Ini kalau kalau konsep itu misalnya kalau mau kita buktikan benar adanya atau tidak, ya kalau Umi pribadi melihatnya dari sisi positifnya aja. Kalau perempuan sama dikasih kemampuan atau bahkan kebutuhan bicara sama seperti laki-laki, lah yang ngajak ngobrol anak-anak yang ngajarin konsep hidup, yang ngajarin dialog iman siapa kalau bukan ibunya? Yang harus bla 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 bla, panjang lebar, ibunya pada akhirnya dengan apa? Dengan perempuan dikasih kemampuan oleh Allah untuk bicara lebih banyak daripada laki-laki. Sekarang kalau itu malah dijadikan apa? Dijadikan alasan bagi perempuan manapun untuk aku butuh curhat, aku butuh ngobrol. Ya walau alam ya, walau alam. Umi nggak bisa mengatakan apa ya? Gini, saya nggak bisa mengatakan udahlah ngapain sih kalian tuh curhat misalnya ya. Nggak bisa juga Umi mengatakan karena kebutuhan setiap orang juga berbeda. Tapi sejatinya nih kalau seandainya benar nih ya 21.000 kata itu adalah hal yang wajib dilakukan oleh semua perempuan di dalam hidupnya supaya dia waras ya hitungannya gitu kan supaya dia waras supaya mentalnya sehat kan nggak harus cerita juga nggak harus curhat juga 21.000 kata tuh bakal selesai dengan apa coba dengan yang punya anak ngobrol sama anaknya ngajarin anaknya konsep hidup dan sebagainya habis gitu apa dia baca Al-Quran bener gak emang itu bukan bukan kata-kata yang keluar ya atau ya kalau misalnya dia belum apa ya dia belum menikah misalkan dia ngobrol sama siapa ya nggak ada anak-anak kan kita bisa loh memanfaatkan ya kemampuan kita tadi atau keharusan kita bicara mengeluarkan 21.000 kata itu dengan apa coba dengan banyak banget sih sebenarnya ngajarin ngapa ngajar ya atau ngobrol tuh kayak ngobrol ajarin ilmu ke teman-teman benar nggak banyak banget lah sebenarnya gak harus selalu dengan jalan curhat walaupun ya bukan berarti di zaman sahabiat gak ada yang curhat loh ya kan satu kisah yang menunjukkan bahwa perempuan di zaman Aisyah di zaman Rasulullah juga dulu curhat karena bagaimana Aisyah itu menceritakan kepada Nabi cerita 11 perempuan kalau nggak salah 11 perempuan yang curhat ke Aisyah dan dibilangin lagi ke Rasul kebayang nggak sama kalian Masya Allah ya jadi ceritanya ada 11 orang 11 dengan tipe orang yang berbeda curhat ke Aisyah ngomongin apa ngomongin suami-suami mereka yang pertama ngomong A yang kedua ngomong B menceritakan tentang suami mereka ya. Dan 11 cerita itu diceritain lagi sama Aisyah ke Rasulullah. Ya kalau mungkin point view-nya kalau untuk laki-laki berarti kan Rasul aja yang gak kalah sibuk. Emang kamu laki-laki sesibuk apa sih? Kerjaan kamu sebanyak apa sih sampai gak punya waktu dengerin ocehan istrinya?
Rasul tuh nggak kurang sibuk, Rasul tuh nabi, Rasul tuh pemimpin, tapi Rasul masih punya masih punya waktu untuk dengerin ocehan istrinya, cerita istrinya, curhatan istrinya, Masya Allah. Tapi kita juga jangan baper juga kayak gini, kita tuh seringnya tuh ngebalikin ngebalikin kewajiban orang. Kayak kita ngomong ke suami, tuh kamu gini 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 gini. Tapi dia nggak pernah bertanya kepada dirinya, aku udah kayak gimana? Ya, jadi lebih baik kita itu lebih banyak kita tuh waktu kita, energi kita coba deh pakai untuk apa? Pakai untuk lebih kita sebut lebih untuk ngelakuin kewajiban kita daripada kita cuma nuntut hak. Biarin aja lah, hak kita mah kita mintanya ke Allah aja. Daripada kita capek, ya capek menuntut hak kita, kenapa nggak kita pakai lelah itu untuk apa? Untuk melakukan kewajiban kita. Kewajiban kita sebagai perempuan ngapain, siapa, ya kayak gimana. Nah, itu aja lah, fokus ke situ. Fokus sama yang jadi kewajiban kita, fokus sama yang harus kita lakukan, itu aja lah. Dan kita tuh nanti di akhirat dihisab sendiri-sendiri, akhwat. Tidak akan ada yang menanggung wala taziru waziratu wizra ukhra. Gak akan ada yang menanggung dosa orang lain. Gak akan ada orang yang menanggung beban orang lain. Kita semua akan menanggung beban diri kita masing-masing. Jadi apa? Yaudah kita fokus sama kewajiban kita. Kita di sini misalnya, spot di sini ada yang jadi istri, fokus aja kewajiban sebagai istri ngapain. Ada yang menjadi ibu, fokus aja sama kewajiban dia sebagai ibu. Kalau dia masih jadi anak, fokus sama kewajiban dia sebagai anak. Dan semua dari kita punya kewajiban sebagai hamba. Fokus aja ke situ. Jangan mengambil tenaga kita untuk sesuatu yang gak mesti kita urus. Capek. Capek gak? Capek banget. Gitu ya, Allah alam. Silakan Teh Yaya. Baik, Umi Jazakillah khair. Selanjutnya kita ke Teh Awani. Teh Awani Ira, mangga dipersilahkan. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih untuk Teh Tira Aulia ya udah ngasih kesempatan buat Umi. Masya Allah kangen. Jazakallah khair ya atas ilmu Jazakillah Masya kekhairan. Allah. Terharu dan nangis kalau misalnya udah inget kisahnya tadi Ummu Sulaim ya, tentang bagaimana beliau tuh bisa mengontrol hatinya. Nah, ketika mungkin dalam kondisi kita belajar untuk mengontrol diri kita, ada hentakan kan itu jadi kayak belajar kesabaran ya Umi. Dan itu tuh berarti hentakan pertama di mana kita dapat info yang berat banget, terus kita ngerespon. Nah, tidak semua orang tuh bisa seperti Ummu Sulaim. Bahkan ada yang sedang tertatih untuk belajar ke sana gitu ya Umi, untuk sabar gitu. Nah, qadarullah ini misalnya ada fulanah yang beliau tuh tahu secara keilmuan gitu. Tapi responnya di hentakan pertamanya tuh justru beliau juga ikut meledak. Nah, ini bagaimana untuk menyiasati ketika kita udah tahu ilmunya, tapi respon kita tuh masih tinggi gitu. Untuk menebus itu kepada seseorang yang misalnya entah itu ke anak gitu ya atau ke suami. Itu seperti apa, Nah, yang kedua, ketika ini tuh kan hubungannya sama emosi ya ya. Qadarullah tuh ada seseorang yang deket gitu sama Awani. Ini tuh punya emang cara bicaranya juga secara bicara tuh emosional Jadi pada akhirnya tuh jadi habit di keluarganya. Nah terus kayak, oh fulanah coba deh bicaranya jangan kayak gitu sama suami atau sama anak gitu. Ah kan mbak ya wadah iya matos apa bahasanya tehnya udah watak gitu ya ya. Cuman karena deket jadi kayak aku merasa berdosa ya Allah gitu maksudnya kayak gimana ya gitu kalau misalnya kayak ngasih tahu sih udah ngajak kajian juga udah gitu ya tapi karena ya deket itu kadang suka ngerasa ya Allah gimana ya gitu gimana ya caranya gitu untuk bisa semoga tuh ada limpahan ilmu juga yang terhantarkan untuk melembutkan
lisan gitu dan juga apa emosinya gitu. Itu kadang masih ada apakah rasa bersalah itu tuh salah juga gitu ya? Jadi kayak ya udah aja lah fokus sama diri kita gitu. Tapi di sisi yang lain ya kan sayang, makanya ada rasa itu tuh sayang gitu. Itu aja sih semoga Allah mudahkan untuk menjawab. Sekali lagi jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Masya Allah. Ini masalah emosi ya. Oke. Eh, ini jawabnya dengan siroh deh. Kayaknya eh, Insya Allah ya. Kayak Umi kepikiran setiap tema Umi di tahun di itu kita akan ke siroh. Sekarang kita coba setiap tema kita lihat ke siroh. Kalau jawab pertanyaan yang awal nih, itu Umi jadi teringat sama satu sahabat hebat yang dia juga emosional. Ada yang enggak siapa? Ya salah satunya lah. Kita tahu Umar itu bukan orang lembut seperti Abu Bakar, bener gak? Enggak, bukan orang lembut. Umar itu bukan orang lembut. Umar itu nggak bisa dipaksa kayak gimana pun dia diminta untuk selembut Abu Bakar. Kita juga nggak bisa loh maksa diri kita, bener gak? Karena apa? Kita itu ya, kita ini produk Allah. Allah yang sudah menciptakan kita dengan berbagai macam halnya, software hardware-nya udah Allah tentuin. Ibaratnya, apakah Umar tidak kepengen seperti Abu Bakar? Bukan tidak. Melihat, dilihat dari bahwa setiap apa yang dilakukan oleh Abu Bakar diturutin semua sama Umar. Tapi apakah ketika Umar tidak berhasil melakukan itu menjadi nilai buruk bagi Umar, menjadi rapot merah bagi Umar? Kan ternyata tidak. Umar dan Abu Bakar memiliki keistimewaan masing-masing. Ada orang yang nggak bisa memang dari software yang nggak bisa lembut, bener gak? Ya sekarang gini lah, saya tanya diri saya sendiri, saya juga nggak bisa teh. Saya tuh bukan orang lembut loh, ya. Saya tuh bukan orang yang soft spoken tuh saya nggak bisa. Kayak kayak beban banget gitu kalau saya harus disuruh bicara selembut itu, saya nggak bisa. Tapi apa yang saya bicarakan, kata-kata yang saya keluarkan, walaupun dengan intonasi yang mungkin lebih tinggi daripada orang yang soft spoken, saya bisa atur gitu. Itu yang bisa kita lakukan. Misalnya ada orang yang habit, kita juga nggak bisa memaksa orang yang tinggal di pegunungan sama dengan orang yang tinggal di pesisian laut gitu kan. Itu kita tahu kalau dulu belajar waktu sekolah kita belajar sosiologi itu kan membedakan, bener gak? Itu kan membedakan. Tapi yang jadi patokan kita hari ini, mau kita ini orangnya lembut kah? Atau mungkin kita mungkin sebutnya lebih emosional. Itu yang jadi permasalahan sekarang. Kita tuh jangan jadi orang yang emosional tuh yang pada akhirnya apa ya? eh Bukan emosional seperti atau gak emosional tuh kan harus lembut, punya pelan-pelan gitu ya. Enggak mesti seperti itu juga. Tapi yang saya maksud emosional itu adalah ketika apa yang keluar dari sikapnya, dari lisannya itu menyakiti orang lain atau perkataan gitu. Karena kalaupun dia mungkin intonasinya tinggi, kalau yang dia ucapkan benar, yang dia ucapkan tidak ada yang salah. Ya, kita belajar dari Abu Bakar sama Umar. Satu kisah nih, ketika terjadi, kan perang Badar itu terjadi di bulan Ramadan. Bahkan Fathu Mekah yang saya bahas di pertemuan pertama itu terjadi di bulan Ramadan, akhwat. Setelah bulan Badar, apa yang terjadi? Banyak tawanan. Tawanan diapain?
Abu Bakar secara karena orang lembut, apa? Kan nggak mungkin, apa ya, ibaratnya pendapatnya itu adalah pendapat yang kasar, kan nggak? Abu Bakar tuh pendapatnya tuh kalau nggak salah, kalau nggak dimintai bayaran gitu ya, kalau dia nggak punya uang, dia dia kalau nggak bisa tebus dirinya, dia bisa melakukan hal lain gitu lah ya. Pada akhirnya kan disepakati ketika itu ngajarin kaum muslimin untuk membaca. Kalian tahu nggak pendapat Umar? Umar kan berpendapat, "Oh, ya Rasulullah." Wah, itu emosional banget tuh ceritanya kalau kita mendengar itu. Tapi ternyata itu yang diridhoi oleh Allah. Sampai Rasulullah saja menangis, akhwat. Menangis karena apa? Karena ternyata pendapat Umar lah yang diterima oleh Allah. Pun kan tidak dilakukan. Tapi kan jelas turun ayat. Turun ayat bahwa apa ya, prasangka kalian itu tuh ya gak gitu gitu. Prasangka kalian bahwa udah jangan jangan gini, jangan gini, jangan gini. Pendapat Umar yang diterima ternyata. Apa alasan Umar? Bunuh saja ya Rasulullah. Karena mereka datang ke sini memang mau bunuh kita. Kalau nggak kita yang bunuh, mereka yang bunuh kita. Gitu pendapat Umar. Ya, jadi kita harus juga punya mindset orang dengan intonasi tinggi ketika bicara itu belum tentu kasar, belum tentu dia emosional. Tapi ya kita juga tahu bahwa se apa ya, sekasar-kasarnya Umar tuh bukan kasar kasar gimana ya, tapi lebih ke tegas gitu ya. Ada perbedaan, ada perbedaan gitu ya. Kalau hari ini kita melihat ada teman kita seperti itu, kita sudah nasehatin ya, tidak menerima misalnya, doakan. Kita doakan. Ya, tidak ada yang ibaratnya mampu merubah hati siapapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena sekeras apapun kita berusaha, akhwat, untuk melakukan apapun itu, mau amal soleh, mau apapun itu, akhwat, tidak akan bisa kita lakukan kecuali Allah yang memudahkan. Jadi yang harus kita lakukan pertama kali adalah apa? Memohon pertolongan Allah, berdoa kepada Allah supaya Allah mudahkan. Ketika ada lihat orang bagaimana, doakan, ya, doakan supaya apa? Supaya Allah merubahnya. Gitu ya, wallahu a'lam bishawab. Saya coba dulu jawab yang dari kolom chat ya. Ada dari Teh Safety Bandung mau tanya rekomendasi buku Sirah Rasulullah dan para sahabat. Oh, banyak banget ini mah ya. Tapi mungkin yang bisa Antuna baca pertama kali untuk Sirah Rasulullah mungkin Rahik Maktum ya. Kalian bisa baca itu. Lalu untuk para sahabat ada 60. Ada buku 60 karakteristik karakteristik sahabat Rasul, itu ada 60 sahabat Rasul yang ada di buku itu. Sepertinya ada cetakan baru. Tapi saya dulu baca buku 60 karakteristik itu pas saya sekolah dasar, saya SD. Saya ingat banget saya waktu SD dibeliin buku itu sama ibu saya, judulnya 60 karakteristik sahabat Rasulullah. Itu kalau nggak salah ada cetakan barunya deh. Apa diterbitin lagi. Terus untuk sahabat itu juga ada kisah Khulafaur Rasyidin. Itu berarti ada kisah 4 sahabat di situ. Banyak sih ya, dan kebanyakan juga sudah, kalaupun tidak ada apa, kalaupun yang menulisnya itu adalah orang-orang, misalnya apa, bukunya itu berbahasa Arab, banyak yang sudah diterjemahkan. Insya Allah banyak ya. Ya udah gitu kan, berarti hari ini kita juga menahan, salah satunya adalah menahan dari membeli sesuatu yang nggak penting, tapi kita membeli buku ya, Insya Allah. Oke, ini ada, mudah-mudahan nggak kelewat ya sama saya. Izin bertanya, biasanya euforia melaksanakan ibadah Ramadan tuh awal-awal kita semangat, masih membara, ibadah terasa ringan. Tapi sering berjalannya waktu, kadang kita tidak istiqomah dan dan semangatnya berasa turun.
Bagaimana tipsnya agar kita terus istiqomah untuk menjalankan amalan-amalan di bulan Ramadan ini? Masya Allah. Pertanyaannya ini adalah, Masya Allah ya, bagus banget ya gimana istiqomah. Tapi jawabannya gini teh, istiqomah itu memang memang perjuangan. Karena ketika ayat istiqomah turun, bagi Rasul kita dan para sahabat itu juga berat. Maksudnya ketika ayat turun tuh memerintahkan untuk istiqomah tuh berat juga bagi Rasul, juga bagi para sahabat. Ya. Tapi bagaimana caranya kita bisa istiqomah? Satu sajalah mungkin Umi kasih tipsnya. Tahu amalan yang kita lakukan itu fadilahnya apa? Karena kadang kita tuh jadi males, jadi pada akhirnya nggak lagi semangat. Itu gara-gara kita nggak tahu kita harus ngapain atau kenapa aku harus begitu. Ya, jadi supaya kita terus istiqomah, kita harus tahu fadilah keutamaan dari amalan-amalan itu. Dan tentu juga harus tahu fadilah dari bulan Ramadan itu apa. Pada akhirnya kan, ya mudah-mudahan dari situ kita bersemangat. Karena apa? Karena tahu keuntungan yang akan kita dapat. Dan memang perlu apa? Perlu tempat yang kondusif, perlu temen, perlu dukungan ya. Jadi biar apa? Biar ya barengan tuh lebih semangat daripada sendirian memang. Ya, makanya ada ukhuwah dalam Islam tuh. Ya, ada persaudaraan dalam Islam tuh apa? Biar nggak terasa berat. Rasul tahu bahwa hijrahnya para sahabat dari Mekah ke Madinah itu berat. Bagi semua orang berat. Makanya supaya hijrah itu menjadi ringan, maka Rasul mempersaudarakan semua sahabat ketika mereka sampai di Madinah. Semua dipersaudarakan. Dengan begitu apa? Dengan begitu mereka barengan. Kan berat sama dijinjing, ringan sama apa ya? Itulah sama dipikul-pikul itu loh tuh, saya lupa itu ya. Ya. Kenapa? Karena beban itu akan berkurang ketika kita pikul bareng-bareng. Oke, Umi Afwan izin bertanya, mau minta tips bagaimana agar sabar mendidik anak supaya tidak emosian. Bagaimana caranya agar menerima takdir sakit? Karena sampai saat ini masih belum bisa menerima dan sedih, Umi. Masya Allah, ya mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan ya. Safakillah sifaan ajilan la yughadiru saqama. Allahumma rabban nas adhibil ba's isfih. Anta syafi la shifaan illa sifa'uk sifaan la yughadiru saqama. Tips supaya kita nggak emosian mendidik anak. Gimana ya? Kayaknya nih, tips mendidik anak itu Teteh tuh bakal dapat banyak banget tips dari para pakar mungkin yang lebih hebat daripada saya. Tapi di pagi hari ini saya hanya pengen bicara bahwa anak itu amanah. Poinnya yang ingin saya kasih ke Teteh, anak itu amanah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita anak itu bukan tanpa tujuan dan juga bukan dikasih gitu aja. Tapi anak itu amanah. Berapa banyak orang yang hari ini pengen punya anak, Allah belum kasih. Ketika Allah memberikan anak kepada kita dengan begitu mudahnya, ya masa mau kita sia-siakan begitu saja. Dan selalu ingat bahwa anak itu titipan dari Allah. Kebayang bahwa ada orang nitip ke Teteh. Apakah Teteh akan membiarkan begitu saja? Ya, kan enggak ya. Semakin istimewa, semakin orang itu hebat atau istimewa atau apa ya, pokoknya di atas kita levelnya nitipin sesuatu ke kita, apakah kita biarin, kita bahkan nggak simpen baik-baik kan nggak mungkin ya pasti kita akan simpan baik-baik, kita rawat dan sebagainya. Dan anak itu yang nitipin Allah awat. Anak itu pemberian Allah, titipan dari Allah. Kalau kita mendidik mereka dengan kasar, dengan emosi, kita tuh kayak
nggak amanah dong sama yang menitipkan anak itu. Sedangkan banyak orang yang pengen banget punya anak tapi Allah belum kasih. Lah bagaimana kok kita yang udah Allah kasih dengan begitu mudah, lalu kita didik anak itu begitu saja, tidak kita perhatikan juga. Terus kalaupun nih, apa sih alasan kita emosi ketika ke anak? Ya pasti misal contohnya misalkan kenakalannya kah atau apa, ya enak loh. Anak itu kertas kosong yang sebenarnya nggak tahu apa-apa. Kita yang mendidiknya. Dan anak itu, semua anak itu terlahir fitrah. Semua anak itu terlahir cerdas. Gak ada yang bodoh. Semua anak itu terlahir baik. Gak ada yang nakal. Ya, boleh jadi kitanya yang salah. Ya, dalam apa? Dalam mewarnai, dalam menulis di atas kertas kosong itu. Ya, walau alam bisawab. Mana pertanyaan selanjutnya? Nah, boleh izin ya bacakan ya Oke, siap. Oke. Dari Teh Desi Mirazul, ya Afwan izin bertanya, gimana cara agar tidak kesal sama suami yang dimintai tolong bantuin, suka jawabnya, kenapa mesti ke aku terus, kata suami aku. Insya Allah. Ya, gimana supaya nggak kesel? Ya, nggak kalau nggak ya, nih, supaya nggak kesel jangan disuruh sih teh. Biar nggak kesel jangan disuruh. Oh, maaf maaf. Hmm, Wajar, kesel tuh wajar. Wajar sekali ketika kita kesal. Karena apa? Kan kita berharap. Kita berharap sesuatu terus nggak dapet itu pasti kesel. Pasti nggak nyaman. Ya, ya berharap ke manusia mah begini. Kalau kita berharap sama manusia yang akan kita dapat ya pasti kekecewaan. Pada akhirnya karena kecewa kita jadi kesel. Kalau kita berharap hanya kepada Allah pasti kita nggak akan pernah ngerasa kecewa. Eh, Gimana nih caranya kalau supaya kita nggak kesel ketika suami dimintai tolong tapi jawabannya kenapa sih harus ke aku terus gitu ya? Ya kita jawab aja lah dengan apa ya, dengan jawaban candaan juga lah, atau nggak usah serius-serius amat lah jawabnya. Ya, ya terus emang yang jadi suami saya teh siapa? Bukan kamu. Ya sudahlah aku cari suami lain kalau dimintai tolong. Enggak ya, enggak gitu jawabannya juga. Ya bercanda lah gitu. Kita buat candaan lah atau kayak kita buat apapun yang ada di hadapan kita itu jangan terlalu terlalu apa ya, terlalu serius banget gitu loh Ahwat. Eh, dihadapi dengan senyum lah, dihadapi dengan senyum. Apa Umi nggak pernah kesel? Ya sama sayangku. Saya juga perempuan yang hidup di akhir zaman, yang masih banyak kekurangan. Ada kalanya saya pribadi juga ngerasa kesel ketika Bapak minta tolong ke suami tapi nggak gercep, nggak segera dilakukan, bahkan nggak dilakukan, nggak digubris sama sekali. Sering saya pribadi juga, ya. Tapi akhirnya saya mengajak, saya mengajak apa? Saya mengajak emosi saya untuk berpikir. Saya mengajak hati saya untuk berpikir. Saya mengajak perasaan saya buat berpikir. Apa sih, Mi? Perasaan diajak berpikir. Ya, diajak untuk ya perasaannya dikasih logika aja. Kalau kamu kesel, dapat apa sih? Kayaknya rugi doang deh. Bener gak? Yang mungkin sudah saatnya kita menurunkan standarisasi kita. Saya juga dulu kayak punya standar tuh begitu terus. Pada akhirnya gara-gara standar itu nggak terrealisasi tuh, duh keselnya, sedihnya, marahnya dapet. Ya udahlah, saya turunin aja lah standarisasinya. Turunin aja standarisasinya. Nggak semua yang ada di hadapan kita harus kita selesaikan dengan penyelesaian 100% atau dengan penyelesaian secantik mungkin itu. Karena selalu di dunia ini kita nggak akan selalu dapet yang namanya realitas sesuai dengan ekspektasi kita. Itu bakal sangat-sangat berbeda. Turunin aja lah. Dan kita juga balik lagi bahwa
oh ternyata tidak satu pun dari manusia bisa memaksa manusia yang lain. Kita nggak bisa maksa suami kita buat dimintai tolong. Oke, terus nggak ngomong macem-macem, nggak ngomong kenapa sih harus ke aku terus, kenapa aku terus. Kita nggak bisa maksa. Tapi semua dari kita bisa memaksa diri kita untuk mengatakan yang lebih baik, bereaksi dengan yang lebih baik. Lain kali, ya, ketika suami ngomong A, ngomong B, melakukan A, melakukan B, jauh dari ekspektasi kita. Udah, tarik nafas. Ya, tarik nafas dalam-dalam, dihembuskan sama teteh pelan-pelan. Lalu teteh istighfar, zikir, ya Allah, hamba ridho. Sudah, kalau bisa dilakukan sama kita sendiri, lakukan. Kalau nggak bisa, tinggalkan. Selesai. Hidup, apa ya, hidup kita, kewajiban kita yang harus kita lalui di kehidupan ini, itu terlalu terlalu berat untuk sekedar kita isi dengan kekesalan-kekesalan yang boleh jadi sebenarnya bisa kita manage. eh yang bisa kita ini ya, segala sesuatu itu tergantung mindset kita ketika kita melihat. Apa yang dilakukan oleh suami ya akan jadi kekesalan. Reaksinya akan kesel kalau ya mindset kita A. Tapi kalau mindsetnya sudah itu hak dia, dia nggak mau melakukan boleh. Lalu kalau dia jawab kenapa sih harus aku? Oke ya udah, kalau kamu nggak mau aku aja. Selesai sudah. Dibikin sederhana saja. Ya, Allah alam. Oke selanjutnya teh. Baik, syukran. Selanjutnya dari Teh Fitria. Bismillah, izin bertanya Umi, kan kita nggak akan menanggung dosa orang lain. Afwan, misalnya dulunya tuh kita mengasih saran yang nggak baik, kayak dia mau menikah, terus kita mengasih saran, ya nggak apa-apa kalau chattingan sama calon obrolin hal-hal serius. Padahal itu dosa ya, soalnya belum mahram. Tapi misalnya udah minta maaf karena kasih saran yang nggak baik, tapi masih dijalanin sama orangnya, apakah akan terus berdosa ke kitanya? Tidak insya Allah ya teh. Karena apa? Karena kan kita juga sudah ibaratnya merevisi saran itu ya. Kita sudah ngerevisi, kita udah ngasih saran. Ya tadi kita memang nggak bisa memaksa orang lain untuk melakukan A, untuk melakukan B ya. Karena yang bisa memaksa itu cuma dirinya sendiri. Jadi insya Allah nggak berdosa insya Allah ya teh ya. Kan kita sudah revisi ya. Ternyata itu nggak boleh. Jangan dilakuin lagi ya teh ya. Oke, selanjutnya teh. Baik, syukron. Selanjutnya dari Teh Desi juga ya, tapi sepertinya udah dijawab juga ya, Afwan, Umi mau tanya gimana caranya menahan rasa jengkel, benci, kesel, marah sama suami karena nggak mau dibantuin istrinya. Itu udah dijawab ya, ya, barusan. Ya, ya ini ada yang jawab juga. Jawabnya ya terus masa Masya Allah. Lanjut. Nah, lanjut. Bismillah, Umi, kalau cara ngajak suami biar mau sholat wajibnya tuh ke masjid yang sebenarnya tuh dekat dari rumah gimana ya? Tiap kali dibangunin buat sholat, terutama subuh selalu marah nggak mau ke masjid. Apa-apa? Eh, bertanya Umi, kalau cara ngajak suami biar mau sholat wajibnya tuh ke masjid yang sebenarnya tuh dekat dari rumah gimana? Tiap kali dibangunin buat sholat, terutama sholat subuh, selalu marah, nggak mau ke masjid. Insya Allah ya bangunin pelan-pelan ya, dielus gitu ya, dipeluk dulu, dicium dulu ya gitu ya. Pokoknya di ini apa panggilnya, misalkan Kang, Gugah ya bang. Masya Allah sih sebenarnya ya gini Ahwat. Sholat ke masjid itu, sholat subuh itu memang berat. Makanya disebut sholat subuh itu, kalau gini, sholat subuh itu jadi penanda dia tuh munafik atau enggak. Jadi apa? Sholat yang paling berat untuk orang munafik itu subuh dan isya kalau tidak salah. Emang itu sholat yang paling berat ya.
Terus apa yang harus kita lakukan? Ya terus apa ya, terus aja, terus bangunin. Tapi kita juga nggak bisa maksa, nggak pakai kekerasan. Udah bangunin aja terus. Sampai kapan? Ya sampai bangun. Tapi jangan intonasinya jangan nambah tuh ya, jangan naik oktav ya intonasinya. Bangunin aja pelan-pelan, bangunin lagi. Kasih jeda 5 menit, bangunin lagi sampai bangun ya, sampai bangun. Ya ngebangunin tuh ya, kalau pertanyaannya gimana cara ngebangunin ya supaya mau ke masjid, yang kita bangun memang kesadaran bahwa ke masjid, laki-laki itu harus ke masjid. Terus sholat subuh itu harus tepat waktu dan sebagainya. Apa yang bisa Teteh lakukan? Mungkin Teteh bisa beliin buku buat dibaca suami. Biar apa? Biar suami yang sadar sendiri. Karena apa? Gak bisa kita itu dengan marah-marah, dengan ngomel, lalu berharap suami berubah. Ya, ada ikhtiarnya kita bangunin. Ada ikhtiarnya kita belikan buku supaya tahu ternyata sholat subuh itu sepenting apa, sampai Rasul tuh mengibaratkan ya subuh itu, kalau ibaratnya gini, saking istimewanya orang itu sampai bisa berani atau apa ya, bahkan gitu ya, akan merangkak untuk sampai ke masjid ya kalau dia nggak mampu berjalan. Terus kayak saking sepenting itu gitu sholat subuh berjamaah ke masjid itu. Ya kita doakan. Ikhtiarnya, ikhtiar langitnya kita doakan. Ikhtiar di buminya kita bangunkan. Kita nasihatin dengan sebaik mungkin. Kita cariin misalnya video-video, ceramah-ceramah tentang sholat ke masjid, tentang pentingnya subuh ya. Itu ya, dinasehati dengan cinta teh. Kalau kita nasehati dengan cinta, akan masuk ke hatinya juga dengan cinta. Kalau kita menasehati dengan apa ya, dengan emosi ya, yang hadir juga akan emosi. Doakan terus, itu yang paling penting. Karena yang mampu membolak-balikan hati suami Teteh itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Umi doakan semoga di Ramadan ini Allah melembutkan hati suami Teteh hingga pada akhirnya eh mampu dengan sangat mudah untuk sholat subuh ke masjid ya. Barakallahu fiik. Baik, syukron Umi. Selanjutnya kita ke yang raise hand dulu ya. Ada Teh Via, mangga tafadol Teh. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam, mangga silahkan. Umi izin bertanya Umi, kan eh, tadi Umi bahas ya bagaimana kita perlu menjaga jari kita gitu ya di media sosial untuk tidak ikut berkomentar karena tidak semuanya harus kita komentari dan bukan urusan kita gitu ya Mi. Tapi Mi, bagaimana caranya mengatur rasa gitu ya, greget dengan kondisi berita gitu ya dari apa para petinggi kita yang bikin aduh ya Allah gitu ya, kayak kok bisa gitu, kok kepikiran gitu, kok tega gitu ya. Yang apalagi yang tentang dealnya RI1 dengan Israel gitu ya Mi ya. Itu tuh sangat mengusik gitu ya Mi. Nah yang ingin saya tanyakan, bagaimana caranya sikap kita menyikapi berita-berita tentang negara kita yang mungkin sedang banyak luka gitu ya Mi ya. Eh, kita sebagai ibu, sebagai perempuan itu sikap apa yang bisa diambil sebagai bentuk mendukung tegaknya kebenaran gitu ya, kebaikan di negeri ini gitu Mi. Karena kadang kalau nge-repost itu kan pengen ada ngedumelnya gitu Mi. Supaya enggak ngedumel, supaya apa istilahnya bisa tetap elegan menyikapinya itu seperti apa Mi. Jazakillah khair. Insya Allah. Ya, thanks ya. Kalau kita lihat kondisi yang
Umi Afwan, suaranya tidak terdengar. Belum terdengar Umi Afwan. Tiba-tiba nggak ada ya? Ada sekarang? Alhamdulillah udah terdengar Oke, oke. Baik. Gini teh, kita ini hari ini memang tidak bisa menolak kondisi bahwa kita sekarang ada di Mulkan Jabriyah, ada di fase Mulkan Jabriyah sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kita ada di fase itu. Mau tidak mau kita ada di fase itu dan kita nggak tahu kapan ini selesai dan harus seperti apanya. Itu ya sebenarnya kan Rasulullah sudah memaparkan apa yang harus kita lakukan. Namun terkadang benar nggak bahwa ketidaktahuan itu sebuah nikmat penyelamat, benar nggak? Jadi eh, kalau pertanyaannya gimana cara kita menahan greget, ya, ya kalau saya nih, kalau misalnya dapat berita apapun ya yang bikin greget, saya tuh cuman bisa ngelus dada sama astagfirullahaladzim, ya Rob, selamatkan kami. Bisa kayak ngapain. Dan pada akhirnya saya pribadi memilih untuk tidak tahu. Kenapa? Karena saya merasa ini pendapat saya ya. Antuna tidak setuju. It's okay, nggak masalah. Semua dari kita punya pendapat. Tapi saya menyikapi sekarang, kondisi sekarang adalah saya lebih memilih nggak tahu. Karena kayak ngerasa lebih selamat. Udah cukup suami aja lah yang tahu update kondisi dunia hari ini. Dan jalan rumah tangga kita ini akan seperti apa di rumah. Udah Umi mah nggak usah banyak tahu lah. Kadang nggak tahu itu selamat. Apa yang harus saya pilih? Udah sekarang mah saya memilih untuk punya energi lebih banyak untuk hal-hal penting yang harus saya selesaikan. Itu yang saya pilih sih. Karena kalau mengisi informasi yang masuk ke dalam diri kita itu sesuatu yang tadi misalnya eh, kondisi negeri petinggi kita, deal RI 1 dan sebagainya. Ya itu teh emang emang nguras tenaga, nguras energi kita. Sedangkan energi kita perlu energi besar. Bener gak gini? Saya tanya deh sama ibu-ibu yang ada di sini. Kalian ngerasa perlu energi besar gak buat mendidik anak? Kalian perlu energi besar nggak buat supaya kalian sebagai istri itu performanya selalu 100%? Kalian ngerasa nggak bahwa kalian juga perlu energi besar untuk bisa jadi hamba Allah yang paling sabar, yang paling ridho, yang paling ikhlas? Perlu banget lah kita tuh, perlu banget energi besar untuk itu. Banyak hal penting, hal besar yang harus kita pikirkan, yang harus kita lakukan, dan itu perlu energi besar. Sekarang kalau energi itu habis buat ngurusin yang nggak jadi urusan kita, itu memang jadi berat. Jadi apa sih solusinya? Ya kalau tahu ya sudah, bismillah, doakan, istighfar. Kita isi aja kekesalan kita tuh dengan zikir kita kepada Allah. Lalu apa? Memilih untuk akhirnya sudahlah, nggak usah tahu, nggak usah banyak tahu. Ternyata banyak tahu itu jadi beban gitu ya. Gitu ya, Masya Allah. Gitulah akhwat ya. Ini. Kalau ngomongin menahan kekesalan kita sama negeri kita ini boleh jadi nggak akan kebendung kayak kalau ibaratnya balon tuh kita itu menahan emosi itu kayak terus ditiup sampai akhirnya barang itu nggak bisa menahan dan akhirnya pecah. Kita itu beban batin kita akan seperti itu kalau kita
ngurusin negeri ini ya. Karena memang apa ya kita sebut apa? Setoksik gitu kah? Apa ya gitulah ya. Tapi bukan berarti kita nih sebagai muslimah nggak ngurusin yang itu ya, bukan. Ya, bukan berarti itu bukan urusan kita. Itu juga jadi bagian dari urusan kita sebagai seorang manusia ya, sebagai seorang muslimah. Tapi yang bisa kita lakukan apa? Bukan. Kita nggak bisa banyak dan itu juga bukan jadi kewajiban kita sebagai perempuan ya, gitu. Allah itu paling tahu lah ini. Allah itu paling tahu kebutuhan kita. Kalau itu nggak jadi kewajiban kita, itu berarti Allah itu lagi menyelamatkan kita, gitu ya. Allah lagi menyelamatkan kita. Apa yang wajib buat perempuan itu yang harus kita lakukan karena Allah tahu kapasitas perempuan di situ. Kalau Allah nggak wajibkan dengan syariat itu berarti bukan kapasitas kita. Ya sudah jangan ambil alih. Jangan ambil alih urusan yang bukan menjadi urusan kita. Gitu ya, wallahu alam. Masih ada pertanyaan, Teh ya? Baik, syukran Umi. Iya, masih ada beberapa pertanyaan, karena keterbatasan waktu gitu, apakah mau tetap dijawab atau nanti dikonfirm ke WhatsApp aja atau direct message di Oh Instagram? gitu. Baik, ya mangga yang kipernya kan MC, kalau memang waktunya sudah habis, kita akhiri saja. Insya Allah nanti pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab saya jawab di grup saja insya Allah. Nanti tolong di forward aja ya pertanyaannya. Oke, syukran Teh ya. Afwan Umi. Teteh, afwan ya karena keterbatasan waktu, jadi sesi tanya jawabnya kita cukupkan sampai di sini. Mohon maaf belum bisa menjawab semua pertanyaan. Nanti insya Allah jawabannya akan kami confirm di grup WhatsApp ya insya Allah. Terima kasih banyak untuk antusiasnya. Masya Allah, Alhamdulillah pagi ini kita sudah mendapatkan ilmu baru yang insya Allah bermanfaat sekali ya teteh-teteh. Nah, untuk itu saya izin untuk menyampaikan sedikit kesimpulan dalam kajian kita kali ini. Ramadan itu mengajarkan kita bahwa puasa bukan sekedar menahan lapar dan haus, tapi juga proses mendidik diri secara utuh, baik menjaga lisan, mengendalikan emosi, meluruskan niat, dan memperkuat iman agar sampai pada derajat takwa, yaitu gelar tertinggi yang Allah harapkan dari hamba-hambanya. Dengan takwa, hati kita jadi lebih tenang, hidup lebih berkah, kebutuhan dicukupkan, dan kita belajar untuk selalu tabayun serta memilih iman di atas hawa nafsu. Semoga Ramadan ini benar-benar kita jadikan momentum untuk membentuk yang Allah inginkan, bukan hanya menahan tapi juga bertumbuh. Nah, Alhamdulillah kajian subuh kali ini telah selesai kita laksanakan. Jazakumullah khairan kasiron kepada pemateri kita kali ini, yaitu Umi Aisyah. Terima kasih juga kepada Teh Fanira, dan terima kasih kepada teteh-teteh yang telah hadir di kajian subuh Ramadan kali ini. Terima kasih juga kepada media partner yang telah berkontribusi dalam program kajian subuh ini, dan terima kasih juga kepada Bersama Bermakna, tulisan Ensa, dan juga Happy Bandung. Mari kita tutup dengan hamdalah, istighfar 3 kali, dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirrabbilalamin, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaih. Semangat terus ya untuk mengilmui diri, insya Allah kita akan bertemu lagi selama 17 hari ke depan. Semoga kita semua istiqomah dalam perjalanan menuntut ilmu ini. Amin. Saya atas nama tim panitia yang bertugas mohon maaf atas segala kendala yang terjadi selama kajian berlangsung. Sampai ketemu lagi dan selamat melanjutkan aktivitas. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.